Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uzirido dengan NPM 225921052 dengan mata kuliah Machine Learning. Jadi di sini saya akan melakukan fitur engineering pada dataset yang sudah saya pilih. Di sini ada dataset Titanic dataset CSV. Jadi yang pertama, apa itu fitur engineering? Yaitu secara singkatnya ialah proses mengubah data mentah menjadi fitur-fitur yang lebih informatif dan berguna untuk model machine learning. Jadi yang pertama di sini kita import pandas, kemudian import numpy, terus matplotlib, seaborn, sama sklearn, preprocessing, standard scaler, one hot encoder, dan fitur extraction sama TF-ID vectorizer. Kemudian di sini kita akan membaca file CSV Titanic dataset. Jadi yang pertama di sini kita harus upload dulu, klik kanan terus upload file datasetnya. Nah, di sini berhasil. Kemudian di sini ada df head untuk membaca barisan ya. Untuk melihat barisan lah. Kita jalankan di sini. Oke, di sini sudah muncul ada 5 baris. Cuma kalau ini kosong juga defaultnya 5. Tapi kita pakai ini aja. Kemudian di sini ada passenger ID, ini ID-nya penumpang ya. Kemudian survive ini yang selamat. Kemudian PC class ini kelasnya. Kelas 1, kelas 3, mungkin ada kelas 2 juga. Kemudian di sini ada namanya, ada jenis kelamin, umur, kemudian sibling, kemudian di sini jumlah orang tua atau anak lah ya. Kemudian ada tiket, ada fare, sama kabin dan embarked ini kayak awal mulai lah ya, perjalanan kayak pelabuhan mungkin ya. Jadi S ini Southampton, terus C itu apa ya, lupa lah pokoknya di Inggris. Dan ada juga Q kalau nggak salah ya, Queenstown apa. Kemudian ini kabinnya, fare ini harga lah ya, harga pembayaran. Kemudian di sini ada tiketnya. Oke, jadi kita lanjut ke bawahnya. Jadi df info ini untuk melihat tipe data dan jumlah nol. Bisa dilihat di sini. Tipe datanya float ada 2, integer 5, objek 5. Kemudian di sini non null. Total 12 kolom, ada 891 entry. Kemudian di sini kita akan melakukan df describe. df describe ini statistik dasar. Ya, di sini ada jumlah menghitungnya, count, kemudian ada nilai rata-rata, ada standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, jadi di sini minimumnya 1 ya penumpangnya, kemudian maksimalnya ada 891. Yang selamat di sini ada 1 ya. Bisa dilihat di sini umur paling tinggi itu 80, paling rendahnya ini 0,4, mungkin 4 bulan, umur 0 tahun. Ini ada yang bawa 8 ya, keluarga. 8 sibling, bersaudara. Yang paling mahalnya tiketnya. Kemudian di sini kita akan melakukan df is null. Jadi jumlah 0 per kolom. Nah, kemudian kita di sini akan melakukan fitur engineering, yaitu membuat fitur family size. Jadi di sini saya akan membuat fiturnya. Fitur ini menunjukkan jumlah anggota keluarga yang dimiliki setiap penumpang di kapal dengan menambahkan jumlah saudara dan orang tua atau anak. Jadi digabungin lah ya. Di sini jadi data frame family size, list family size sama dengan data frame sibling ditambah data frame orang tua atau anak parts. Jadi nanti menghasilkan family size. Kita running. Kemudian di sini saya akan membuat fitur lagi. Ini yang sendiri ya, is alone. Jadi jika berdasarkan family size kita bisa membuat fitur is alone ini untuk menunjukkan apapun penumpang perginya sendiri atau tidak. Jadi di sini data frame is alone sama dengan 1, ini defaultnya. Kemudian di sini data frame is alone log df family size lebih besar dari 0. Terus sama dengan 0. Kita running.
Oke, kemudian di sini kita mengubah seks menjadi nilai numerik. Ya, kalau di atas tadi kan seksnya itu ada male dan female. Nah, di sini kita akan mengubahnya. Jadi kalau male dia 0, female jadi 1. Kemudian kita akan buat fitur title dari nama. Jadi misalnya ada nama Mr. Rido gitu ya. Jadi nanti dia membuat titelnya, oh ini adalah Mr. Jadi kalau ada MRS, nanti ini titelnya MRS gitu. Fitur baru dengan teknik str extract. Kita running lagi. Jadi dia otomatis mendeteksi kalau ada kayak gini, ada icon-icon gini, jadi MR titik nanti kan nama gitu. Jadi dia otomatis mendeteksi. Kemudian di sini membuat fitur kategori usia. Jadi kita bisa ngelompokin umur ya, ada kategori. Jadi ada anak-anak, remaja, dewasa, sama lansia. Jadi jika umurnya di bawah 12 tahun ini bisa disebut anak-anak ya. Jadi 0 sampai 12 tahun sampai 11 tahun lah ya anak-anak. Kemudian di bawah 18 tahun itu remaja, di bawah 50 tahun itu dewasa, dan di bawah 80 tahun itu lansia. Ini menggunakan bahasa Inggris, child, teen, adult, sama elderly. Kita running. Kemudian di sini membuat fitur kategori tarif atau fare ya. Ya ini mirip kayak umur tadi, bisa membuat kategori tarif biar lebih mudah memahami perbedaan kelas ekonominya. Di sini DFR Group dengan PD KiCad. Kita running di sini. Jadi dia ada 4 label, ada low, medium, high, sama very high. Kemudian kita akan mengkonversi kolom embark. Jadi kan tadi ada embark ya di awal itu kan. Jadi mau dibikin kayak true. Kalau dia ini misalnya dari Queenstown, nanti dia true. Jadi yang di Southampton-nya false gitu. Nah, jadi di sini ada embark. S itu Southampton dan embark Q ini adalah Queenstown. Kita running. Kemudian kita coba cek hasil yang udah di fitur engineering tadi. Nah, ini setelahnya ya. Tadi kan sebelumnya di atas ya, awal-awal. Ini setelahnya. Nah, di sini sudah ada family size. Kemudian is alone-nya 0. Jadi kalau dia berpergian sendiri, dia otomatis 1 ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada title, dia ini Mister, jadi otomatis ngambil dari sini. Ini kan tadi ada kayak simbol lah ya, Mister titik Owen. Jadi di sini otomatis mendeteksi Mister. Kemudian MRS, terus MRS juga titelnya ganti. Kemudian age groupnya ini ya itu tadi adult. Berarti ini di bawah adult tuh dewasa, di bawah 50 tahun tadi ya. Kemudian di sini ada fair group, ada low. Low ini yang murah ya, very high ini paling tinggi harganya. Ini medium, menengah. Kemudian di sini ada embark Q, Queenstown, sama embark S itu Southampton. Jadi dia pelabuhannya dari Southampton, benar, true. Kemudian kalau dari kalau false dia berarti bukan dari embark Queen. Nah, ini false dua-duanya, ini berarti ada dari satunya itu ya, embark. Terus satunya C, lupa namanya. Di sini ada false lagi, ini embark Queenstown. Bukan. Kemudian di sini embark Southampton, benar. Yang true-nya mungkin ada di data lainnya. Kemudian kita mau melakukan standarisasi atau normalisasi fitur numerik. Jadi pada umur sama tarif dan family size. Sini menggunakan standar scaler, kita running. Terus kita jalanin lagi. Di sini df head-nya untuk menampilkan baris. Nah, di sini kita normalisasiin ya. Jadi sama gitu ya. Ini sebagai contoh. Jadi di sini umurnya dengan tarif serta family size
Bisa dilihat di sini hampir sama, jadi di normalisasi ya. Dia tidak desimal yang 22,0 lagi kayak tadi. Var-nya ini terus family size ya, jadi ini dinormalisasi lah ya misalnya. Nah, jadi di sini kan ada yang kurang apa ya, ini mengganggu lah ya, tiket ini nggak seberapa penting karena di sini. Jadi kita akan coba menghapusnya. Data frame sama dengan data frame.drop tiket axis sama dengan 1. Udah kita running, terus kita cek apakah hilang di sini. Ya, di sini sudah berhasil hilang untuk tiketnya. Bisa lihat di sini sudah dihapus. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan melakukan visualisasi. Ya, di sini kita akan melakukan visualisasi ya, di run. Sini ada distribusi umur sebelum normalisasi dan sesudah normalisasi. Kemudian di sini Oke, di sini kita akan melakukan lagi distribusi var sebelum pembentukan var group sama setelahnya. Bisa dilihat di sini perubahannya signifikan. Kemudian kita melakukan lagi yang ketiga ini sibling dan echelon. Distribusi family size sebelum pembentukan echelon sama distribusi echelon setelah pembentukan fitur. Ini bisa dilihat di sini datanya. Kemudian kita lagi di sini melakukan korelasi matriks sebelum fitur engineering dan sesudahnya. Baik, jadi tadi kan kita buat fitur family size ya sama echelon. Ya, alasan itu dibuat biarin ukuran keluarga dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk selamat. Penumpang dengan keluarga besar mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam penyelamatan dibandingkan dengan yang sendirian. Kemudian fitur echelon ini menyederhanakan informasi family size menjadi representasi biner yang lebih mudah diinterpretasi model. Terus itu dampaknya ya, memungkinkan model untuk menangkap hubungan antara ukuran keluarga dan peluang bertahan hidup. Jadi echelon ini bisa menjadi fitur yang lebih kuat daripada family size karena menyederhanakan informasi. Kemudian tadi kita melakukan konversi ya kategori seks ke numerik. Jadi alasannya itu kan model machine learning ini kan bekerja lebih baik dengan data numerik. Jadi konversi ini memungkinkan model untuk memproses informasi jenis kelamin. Terus itu dampaknya memungkinkan model untuk menggunakan informasi jenis kelamin dalam prediksi. Kemudian tadi kita melakukan ekstraksi titel ya dari nama. Jadi alasannya itu biarin gelar ini dapat mengindikasikan status sosial ekonomi penumpang yang berpotensi mempengaruhi peluang bertahan hidup. Kemudian itu ada dampaknya menambahkan informasi status sosial yang mungkin relevan dengan kelangsungan hidup. Kemudian itu tadi itu apa ya, membuat fitur kategori age group sama var group. Nah, jadi alasannya itu ya untuk mengelompokkan data numerik ke dalam kategori. Itu dapat membantu model mengenali pola yang lebih jelas. Model mungkin lebih sensitif terhadap perbedaan kategori daripada perbedaan nilai absolut di dalam suatu rentang nilai. Terus itu tadi kan ada penggunaan PDQ-CAT ya di dalam codingannya. Itu untuk var group memastikan jumlah sampel di setiap kelompok relatif seimbang. Kemudian ada dampaknya juga, yaitu memudahkan model untuk memahami hubungan antara usia atau harga tiket dan peluang bertahan hidup tanpa harus memproses selisih nilai numerik yang kecil. Kemudian tadi ada one hot encoding ya untuk embark tadi itu. Alasannya supaya one hot encoding ini mempresentasikan variabel kategorikal tanpa membuat urutan atau hierarki di antara kategori tersebut.
Dampaknya menghindari model untuk membuat asumsi yang salah tentang urutan atau hubungan numerik antar lokasi keberangkatan. Kemudian itu ada standarisasi fitur numerik. Tadi kan melakukan standarisasi di umur, tarif sama family size. Ya, menggunakan standar scalar. Tadi itu supaya standarisasi dapat memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama. Itu mencegah fitur dengan skala besar mendominasi model dan meningkatkan kinerja beberapa algoritma machine learning. Dampaknya yaitu meningkatkan stabilitas dan performa model, terutama algoritma yang sensitif terhadap skala data, seperti K-nearest-neighbors dan supervector machine. Kemudian itu tadi ada penghapusan kolom tiket. Itu karena mengganggu sih, karena nggak seberapa penting ya, kurang informatif lah untuk prediksi kelangsungan hidup. Kemudian dampaknya ya mengurangi kompleksitas model dan potensi overfitting. Ya, jadi kesimpulannya itu sama potensi dampak pada performa model tadi itu ya, jadi fitur engineering ini dilakukan untuk meningkatkan performa model. Pembuatan fitur baru seperti family size sama is alone, kemudian title, age group, fair group, sama transformasi data yang tadi jenis kelamin, seks, kemudian embark sama standarisasi. Kemudian itu menyediakan informasi yang lebih mudah diinterpretasi oleh model machine learning. Penghapusan fitur yang nggak relevan kayak tiket tadi itu juga mengurangi noise lah ya. Jadi visualisasi dan analisis korelasi menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam performa model karena fitur baru dan modifikasi yang dilakukan. Selanjutnya perlu dilakukan pelatihan dan evaluasi model untuk mengkonfirmasi peningkatan performa. Baik, di sini saya akan melakukan normalisasi data. Ya, jadi normalisasi ialah langkah penting dalam pre-processing data yang mempengaruhi performa model secara langsung. Memilih metode normalisasi yang tepat bergantung pada jenis model dan distribusi data. Visualisasi distribusi data membantu memastikan bahwa normalisasi telah berjalan dengan baik dan memberikan pandangan tentang perubahan distribusi fitur. Jadi di sini kita import pandas, import numpy, kemudian sklearn pre-processing, matplotlib, min-max scalar sama standard scalar. Kemudian di sini kita membaca customer data CSV. Jadi di sini kita upload dulu. Jadi di sini sudah diupload. Kita running dulu. Oke, di sini sudah membaca datanya, kemudian kita tampilkan barisnya. Ya, di sini ada umur, pemasukan, dan skor. Ini sebagai contoh aja customer data. Kemudian di sini kita akan melakukan min-max scaling dan z-core standardization. Jadi min-max scaling ini ialah metode yang menskalakan data sehingga nilai-nilai berada di rentang 0 sama 1. Ini dilakukan dengan mengurangi nilai minimum dari data dan membagi hasilnya dengan rentang maksimum minimum. Kemudian min-max scaling sangat berguna untuk model yang sensitif terhadap skala fitur seperti K-nearest-neighbors, KNN, dan neural networks. Teknik ini membantu memastikan bahwa semua fitur memiliki pengaruh yang setara. Dengan fitur pada skala yang seragam, algoritma machine learning dapat lebih efisien dalam menghitung jarak antar data. Kemudian di sini ada z-core standardization. Jadi metode ini mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Jadi setiap nilainya dalam fitur dikurangi dengan rata-rata fitur tersebut. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Teknik ini juga digunakan ketika kita ingin menjaga informasi distribusi data. Model seperti supervector machine, SVM, dan algoritma optimasi berbasis gradient bekerja lebih efektif ketika data terdistribusi secara standar. Data dengan z-core
z-score memiliki distribusi yang seragam yang membantu model mencapai hasil yang lebih konsisten dan dapat meningkatkan akurasi prediksi. Baik, di sini kita akan coba menjalankannya. Di sini ada min-max scalar sama dengan min-max scalar, kemudian standar scalar. Kemudian ada z-score scalar sama dengan standar scalar. Jadi di sini menggunakan min-max dan standar. Kemudian di sini dataset min-max sama dengan PD, data frame, min-max scalar, fit, transform, df, columns, df columns. Df ini data frame. Kemudian di sini dataset z-score, z-score scalar, hampir sama lah ya. Bedanya di sini ada min-max dan standar scalar. Kemudian print dataset dengan min-max scaling. Jadi dia akan ngeprint dataset min-max. Kemudian print dataset dengan z-score standardization. Kemudian sama dengan nanti ngeprint lagi muncul dataset z-score-nya. Kita jalankan di sini. Oke, di sini sudah muncul datasetnya, yaitu dataset min-max scaling dan dataset z-score standardization. Kemudian kita akan melakukan visualisasi distribusi data. Jadi visualisasi histogram sebelum dan sesudah normalisasi membantu memahami bagaimana distribusi data berubah setelah proses normalisasi. Melihat distribusi data memungkinkan kita memeriksa apakah teknik normalisasi telah diterapkan dengan benar dan seberapa besar dampaknya terhadap skala fitur. Histogram data awal akan menunjukkan fitur-fitur yang memiliki rentang nilai berbeda. Setelah min-max scaling, histogram menunjukkan distribusi data dengan rentang 0, kemudian 1. Pada z-score, histogram menunjukkan data yang terdistribusi di sekitar 0 dengan standar deviasi 1. Kemudian kita di sini akan coba visualisasi distribusi awalnya. Kemudian visualisasi distribusi setelah normalisasi min-max. Jadi kita running. Coba ini dataset kita ganti df. Oke, jadi di sini muncul visualisasinya. Bisa dilihat di sini distribusi data awal dan ini distribusi data setelah min-max scaling. Sini ada perubahannya ya. Kemudian di sini hasil dan dampaknya pada performa model. Jadi setelah normalisasi, data memiliki skala yang sebanding. Hal ini penting karena model seperti KNN tadi menghitung jarak antara titik-titik data. Jika skala fitur sangat berbeda, fitur dengan skala yang lebih besar akan mendominasi sehingga model bisa bias. Kemudian normalisasi dapat meningkatkan performa model, terutama untuk model yang sensitif terhadap skala. Misalnya neural networks dapat belajar lebih cepat karena gradien yang lebih stabil dalam proses backpropagation. Jika data sudah pada skala yang serupa, atau jika model yang digunakan tidak sensitif terhadap skala, normalisasi mungkin tidak berdampak signifikan. Over normalisasi juga dapat menyebabkan hilangnya informasi kontekstual dalam data tertentu. Mungkin sekian tugas 2 machine learning, yaitu menggunakan fitur engineering dan normalisasi pada dataset tertentu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.